Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Salmas Bogor. Teman-teman, jika kalian mempunyai sebuah benda seperti ini jangan dibuang ya teman-teman. Apalagi kalau seandainya alat ini atau komponen ini sudah rusak teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu ini namanya apa, ini namanya fuse teman-teman ya. Atau juga sering disebut sikring, yang fungsinya itu sebagai pengaman teman-teman. Nah, untuk jenis sikring itu dia berbeda-beda ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Ada juga bentuknya yang kaki dua gitu teman-teman ya. Yang dimasukkan kayak gitu. Dan untuk fungsinya itu sama saja, yaitu untuk sebagai pengaman. Jadi dia bakal memutuskan sebuah kabel di dalamnya itu ketika adanya beban berlebih atau adanya kerusakan di suatu komponen teman-teman. Dan untuk yang fuse jenisnya kayak gini yang saya pegang di sini, biasanya ini fuse kayak gini itu terdapat pada komponen-komponen elektronik teman-teman ya. Sedangkan untuk yang ada kaki dua yang colokan gitu, dicolokin, itu biasanya ada di kendaraan teman-teman, kayak mobil dan motor gitu. Nah, jadi untuk fuse yang seperti ini atau yang sudah putus tuh ya, bisa kita lihat di dalamnya ini ada sebuah kabel yang putus. Dan biasanya ini terjadi karena adanya beban berlebih atau adanya konsleting atau ada juga komponen yang rusak yang mengakibatkan si aliran listriknya itu bakalan terlalu besar teman-teman arusnya, sehingga akan memutuskan sebuah kabel yang ada di dalam ini teman-teman. Dan untuk jenis fuse itu juga berbeda-beda teman-teman ya. Di sini ada tulisan tegangan sama ampernya ya. Ini untuk tegangannya 250 volt dan ini untuk sebelahnya 8 ampere teman-teman. Nah, jadi si fuse ini bisa mengalirkan arus sebesar 8 ampere. Dan dia bakal memutuskan ketika bebannya itu lebih dari 8 ampere teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin ini dia putus karena adanya komponen yang rusak teman-teman. Soalnya ini saya dapatnya dari sebuah amplifier ya, trafo gitu. Di trafonya ada kayak gini teman-teman. Oke, jadi untuk seperti kayak gini jangan kita buang teman-teman ya. Kita ini bisa perbaiki teman-teman. Bisa kita perbaiki supaya bisa kita pakai lagi, walaupun emang si fuse ini harganya murah dan banyak di toko-toko elektronik ya, khususnya toko elektronik komponen, bukan toko elektronik yang menjual kayak mesin cuci, TV dan yang lainnya gitu, bukan ya. Terlihat jelas di sini sudah putus teman-teman. Jadi ini untuk yang tengahnya ini terbuat dari kaca teman-teman ya, ini kaca. Dan untuk yang atasnya ini bisa kita cabut teman-teman kayak gini. Nah, ini tinggal kita putar-putar aja. Nah, ini dia teman-teman, untuk dalamnya itu kayak gini tuh ya. Dan satunya lagi juga kita buka lagi, kita puterin kayak gini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi fungsi untuk si kacanya ini sebagai sebutnya isolatornya ya, supaya nanti ketika kita pegang itu dia tidak nyetrum teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Jadi yang putusnya itu bagian ini ya. Ini kabel yang biasanya itu di ini teman-teman, sebutnya di solder gitu ya, kabel biasa di solder, dan akan berubah menjadi warna kayak silver gitu. Nah, jadi yang tadinya warna tembaga gitu, dia berubah jadi warna silver, itu di solder teman-teman. Nah, buat yang belum tahu ini terus simak videonya ya sampai selesai teman-teman, supaya tidak gagal paham. Oke, jadi untuk memperbaikinya ini karena ini terlalu pendek, tidak mungkin bisa disambung teman-teman. Jadi di sini saya siapin sebuah kabel kecil kayak gini. Ketika kita kupas kayak gini nih. Nah, ini bakal terbuka sebuah kabel dengan warna tembaga ya, kayak emas gitu, gold. Nah, teman-teman, kita lihat di sini. Untuk menentukannya itu memang tidak sembarangan, karena mungkin butuh alat yang bisa menentukan bahwa ketika arusnya melebihi 8 ampere dia bakal putus teman-teman. Tapi setidaknya kita bisa
apa sebutnya, kita bisa meniru sedikit teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk perbedaan ketebalannya ya. Nah, ini kalau misalnya ini terlalu tebal, ini tipis, nah kita bisa kurangi lagi teman-teman serabut yang ada di sininya ya. Ini biasanya yang saya pakai untuk pasti memperbaiki si views kayak gini teman-teman. Jadi saya juga belum punya ya alatnya untuk pengujian supaya ketika lebih dari 8 ampere ini bakal putus teman-teman. Tapi setidaknya kita bisa meniru teman-teman ya, meniru dari bawaannya. Nah, kita lihat di sini tuh ya, untuk ukurannya ini lumayan pas ya, lumayan pas. Ini sudah pas lah teman-teman ya. Ini untuk ukurannya kalau menurut saya ini lumayan pas ya, segini tuh ya. Jadi ini kecilnya sama, untuk ukuran diameternya mungkin sama gitu ya, sama ya. Sudah kita siapkan ini kabelnya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan supaya kabelnya ini tidak terlalu apa sebutnya letoy atau apa ya sebutnya ya, kayak nggak terlalu keras gitu teman-teman. Nah, ini tinggal kita gini menggunakan ini dia solder teman-teman ya, kita akan solder. Tapi kalau lebih baik saya saranin teman-teman ya, ini kalau kita mau solder ini ujungnya aja teman-teman, jangan semuanya. Kenapa? Karena ketika kita solder semuanya itu sebenarnya apa ya, yang tadinya misalkan kekuatannya itu 8 ampere itu bisa jadi lebih teman-teman. Kenapa? Karena kan si timahnya ini juga bisa menghantarkan listrik. Ketika si kabelnya ini dia dilapisi sebuah timah, maka daya kekuatannya itu untuk menampung 8 ampere itu bisa lebih teman-teman. Jadi yang artinya harusnya ketika melebihi 8 ampere, contoh di sini 8 ampere maksimal ya, misalkan ada arus yang 9 ampere, itu harusnya putus, ini belum putus teman-teman. Kenapa? Karena adanya sebuah ini ya, apa sebutnya, lapisan timah gitu teman-teman. Makanya saya saranin untuk yang disolder itu ujungnya aja teman-teman. Nah, ujungnya ini saja. Jadi yang tengahnya tidak usah teman-teman. Oke. Jadi kita masukin di sini lagi ke si kacanya. Dan untuk pemasangannya ini tinggal dilipat aja teman-teman. Ini tujuan yang disolder ini tujuannya supaya ini lebih kuat nempelnya di sini. Bukan lebih kuat tahanan supaya menahan ampere, enggak ya teman-teman. Nah, kayak gini tuh ya. Kemudian kita kencangkan lagi. Ya, kita putar kayak gini supaya kencang pokoknya gitu teman-teman. Oke ya, kayak gini. Yang satunya lagi juga sama, ini untuk ujungnya kita akan solder teman-teman. Kita akan solder lagi ya. Ini kita kasih timah kayak gini. Jadi ini untuk cara saya teman-teman ya, cara saya biasanya kayak gini supaya tidak usah beli lagi fuse teman-teman. Terkadang kita kan kalau beli itu kan harus keluar gitu ya. Kalau ini tidak harus keluar, tinggal kita modifikasi atau kita perbaiki aja kayak gini teman-teman. Nah, ini tinggal kita putuskan lagi. Dan ini tinggal kita tutup aja teman-teman ya, kayak gini. Nah, ini jadi ada seret ya sampai kayak gini. Oke teman-teman, jadi kayak gini tuh ya. Untuk fuse-nya ini sudah terhubung lagi ya, sudah terlihat jelas. Ini yang tadinya kan itu dia putus, sekarang terlihat jelas. Ini secara mata juga udah jelas teman-teman, ini tidak putus. Coba sekarang kita pembuktian menggunakan alat multitester ini. Oke, kita sambungkan seperti ini. Nah, ini nyala teman-teman ya, itu artinya si fuse-nya sudah normal kembali teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi cara saya yang biasa saya lakukan kayak gini ya. Walaupun ini tidak tidak 100% ini tuh kekuatannya 8 ampere teman-teman, tapi setidaknya kita bisa meminimalkan ya teman-teman, meminimalisirkan terjadinya konsleting teman-teman. Yang artinya ketika bebannya itu berlebih, maka si fuse ini bakal putus sendiri teman-teman, yang mengakibatkan semua komponen itu tidak terjadinya kerusakan teman-teman. Karena fuse ini bisa berfungsi selain untuk pengaman, indikator ya, sebagai indikator bahwasannya ketika fuse ini terputus itu terjadinya sebuah permasalahan pada komponen elektronik gitu teman-teman. Oke, kayak gini aja teman-teman ya.
Semoga video ini bisa bermanfaat, walaupun panjang banget ya saya sambil cerita-cerita, dan bukan cuma cerita teman-teman ya, tapi sebuah penjelasan sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, hatur nuhun kasadayana. Syukron jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.